Sania, ada Pak Sokrates, ada Arif, ada Pak Kepala Sekolah, Pak Edi Sarial. Nah, kita sudah sampai di Pulau Pecong nih. Kita lihat ada rumah-rumah panggung di sini. Yuk kita turun. Ini saya ada dengar suara musik nih di sini. Yuk kita lihat di sana ada acara apa. Oh, kayaknya lagi ada latihan nari nih anak sekolah-sekolah di sini ya. Yuk kita lihat nih. Sekarang anak-anak lagi pada ngumpul nih di lapangan sekolah SMA 22 lagi mau bikin yel-yel. Oke, semua. Ini akan hujan. Nanti akan dengan Pak Toro. Coba ini, saya searching di Google, saya searching di YouTube. Informasi soal Pulau Pecong ini masih kurang banyak. Gitu. Jadi harusnya generasi muda seperti adik-adik ini semuanya bisa berkontribusi untuk pulau daerah, pulau tempat tinggal kita ini untuk lebih dikenal secara nasional, secara internasional. Satu, dua, tiga. SMA Negeri 22 luar biasa. Nah, di sini sekarang saya berada di dataran tertinggi di Pulau Pecong. Jadi kita di sini bisa lihat pulau-pulau kecil di sekitaran Pulau Pecong ini juga. Nah, sekarang saya lagi bersama salah satu murid SMA Negeri 22. Nah, sekarang saya mau tanya nih tentang Bukit Pak Ahmad ini. Gimana tentang Bukit Pak Ahmad ini, Dek? Dulunya di bukit ini ada satu kayak orang tua yang tinggal di daerah sini, dan akhirnya bukit ini dinamakan Pak Ahmad. Oh, nah sekarang orangnya kemana itu? Udah meninggal, Kak. Oh, sudah lama ya Iya, meninggal? udah. Biasanya bukit ini digunakan buat apa nih oleh warga-warga dari sini? Oh, biasanya kalau anak-anak daerah sini untuk berfoto, bikin tugas. Oh, main-main juga Iya, di sini. main-main. Oh. Jadi sampai jam berapa itu biasanya mereka main di sini? Sore kan kayak ada sunset gitu kan. Oh. Kak. Kalau di sunset lah cantik kita. ya kan. Iya, betul.
saya juga baru tahu karena memang katanya Bukit Keramat ini memang ada keramat itu namanya kuburan orang zaman dulu. Nah cuman kuburannya itu tidak ada jejak gitu. Karena ya kan jadi kan kalau ada tanda oh ini dijelaskan di plang gitu, ini kuburan ini dulu zaman dulu harusnya gitu. Jadi bukit ini angkernya seperti apa itu, Bu? Kalau masalah angker gimana ya? Kadang mungkin muncul apa ya? Saya juga kurang ini kalau memang orang lemah semangatnya lemah, mungkin bisa. Gitu. Bisa Pak, ini Pak, ini bantuan pemerintah. Ini kegiatan pelatihan untuk anak SMA 22 Batam. Oke. Pelatihan tentang digital. Serta hari ini kita mengeksplorasi ya, jalan-jalan di Pulau Petong. Pulau Pecong bersama anak-anak sekolah. Ya lumayan juga naik turun bukit. Kemudian ada pantai. Ini udah keliling dari sekolah kemudian ke pantai Pak Ahmad. Ya view-nya bagus sekali ya, ada pemandangannya nampak view Pulau Pecong ini secara keseluruhan dan pulau-pulau sekitar. Dan itu memang salah satu tempat yang menarik ya bagi warga di Pulau Pecong ini untuk bersantai, lihat pemandangan. Kemudian di ini tempat pemukiman penduduk yang padat sekali ya. Saudara, saya bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Pecong, Kecamatan Belakang Padang, dengan Bapak Slamet Munawar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini ngobrol-ngobrol tentang menjadi guru di pulau. Udah berapa lama Bapak tugas di Pulau Pecong? Untuk tugas di Pulau Pecong berjalan 2 tahun. 1 tahun sekitar 1 tahun 6 bulan. Nah, sebelumnya Bapak di mana? Sebelumnya saya pernah tugas juga di SMA 2 yang ada di Kecamatan Belakang Padang. Kemudian tahun 2019 kami diperbantukan di SMA Muhammadiyah waktu itu, jadi kepala sekolah juga. Dan awal tahun 2022 kembali ditarik jadi kepala sekolah di SMA Negeri 22 Batam yang lokasinya di Pulau Pecong, Kecamatan Belakang Padang juga. Pak, apa sih menariknya menjadi guru di pulau itu Pak? Terkait dengan hal tersebut, saya pribadi ini ya, artinya segala sesuatu apapun yang telah kita alami, takdir yang kita hadapi itu adalah tulisan tangan kita dan kita harus siap. Suka dan dukanya banyak sekali. Kalau bicara masalah banyak, sedikitnya saya rasa luar biasa. Lebih banyak sukanya kita daripada dukanya. Apa ini? Terkait dengan di pulau itu, pertama anak-anak kita yang ada di pulau itu masih bersifat natural. Katakanlah kalau kenakalan remaja tidak separah ketika di kota. Kemudian masalah humanisme, hubungan masyarakat antara orang tua dengan guru lebih dekat, lebih akrab. Kemudian etika masyarakat anak-anak kita ini di pulau-pulau juga lebih terjaga. Kenapa? Kita sebenarnya kecil, kemudian setiap hari kita jumpa, jadi setiap jumpa bisa bersalam, bisa bersapa dan sebagainya. Rasa emosionalnya itu lebih dekat dibandingkan kalau kita bertugas di kota. Tapi ngomong-ngomong, apa guru-guru di pulau itu dikasih semacam tunjangan kemahalan atau apa Pak, semacam insentif karena transportasi gitu? Untuk saat ini belum Pak. Kami berharap kedepannya juga mungkin untuk guru-guru yang ditugaskan di pulau sama di kota kalau bisa ada perbedaan lah, tunjangan kinerjanya, ada perbedaan juga masalah perlakuannya. Artinya ketika kita di pulau itu udah luar biasa. Kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan anak, istri dan sebagainya, dan kita harus nginap di tugas tersebut, katakanlah 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu baru balik. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Kita harus betul-betul setkan mental itu. Ada nggak pengalaman Pak Slamet selama mengajar jadi kepala sekolah di Pulau Pecong itu yang dramatis, misalnya dalam perjalanan pulang pergi hampir 1 jam kan ke Pulau Pecong itu, betul. Misalnya tiba-tiba karena cuaca, ada nggak ya? Kalau hal tersebut yang ekstrim belum ada, tapi kalau untuk kondisi cuacanya nggak memungkinkan beberapa kali dan mungkin dibilang sering lah ya, karena kalau udah bulan November, Desember ini kan angin udah mulai bergejolak ya. Artinya apa? Itu mental.
ketika kita sudah terbiasa pasti kita stres gitu kan. Kenapa? Iya, Pertama mental kita nggak dapat, kedua fisik kita juga. Semakin kita sering kena angin laut, kemudian dan sebagainya, pasti fisik kita akan berkurang. Tapi karena kita udah terbiasa, kita harus siap. Gitu. Tapi ngomong-ngomong pandai berenang nggak selama ini? Kalau pandai berenang sekali sih sikit-sikit mungkin bisa ya. Sikit-sikit. Tapi kita kan biasanya renang di kolam. Nanti kalau kita ngecebur di laut kan mungkin beda ceritanya itu kan. Kalau di kolam berenang di kolam mungkin tenggelam masih nampak. Tapi kalau di laut tenggelam kan kita juga nggak ada lagi. Oke Pak, saya mau nanya tentang siswa Baik. di pulau. Apa bedanya siswa di pulau dengan yang di kota? Kalau secara keseluruhan tidak ada perbedaan sih ya Pak ya. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan. Mungkin yang membedakan itu mungkin dari fasilitas. Artinya apa? Fasilitas yang di kota lebih lengkap, kemudian akses lebih mudah, komunikasi dengan berbagai pihak juga lebih mudah. Kalau di pulau itu kondisi kita adalah karena kita di kepulauan, kalau ke Batam jauh dan membutuhkan biaya yang tinggi. Sehingga ketika anak-anak kita ini mau ikut perlombaan, anak-anak kita itu ingin bertanding ataupun menghadiri acara-acara, ini membutuhkan biaya yang luar biasa tinggi. Sehingga inilah yang membedakan kenapa kok anak-anak di kota itu begitu cepat, begitu mudah beradaptasi dan berprestasi dan sebagainya. Artinya apa? Dari fasilitas, dari kondisi lingkungannya, kemudian dari jaraknya juga sangat berpengaruh. Tapi kalau masalah kemampuan saya rasa nggak jauh beda. Ya. Kalau ngomong Pak di SMA 22 sekarang berapa jumlah siswa Pak? Saat ini ada sekitar 110. 110 ya. Meliputi 3 rombel, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya. Kita hanya per rombelnya hanya satu rombel. Ya, tapi ternyata siswa tidak hanya dari Pulau Pecong Pak ya, ada Iya, juga dari betul. pulau-pulau lain ya, seperti Jalo. Itu seperti apa Pak posisi? Mayoritas itu dari Pulau Pecong, Pak. Mayoritas sekitar 60%. Kemudian yang 40% itu ada yang dari Jalo, ada yang dari Tanjung Pelando, kemudian ada juga yang dari Pulau Subi. Pulau Subi ini kan sudah masuk ke Karimur, Pak. Ada 1-2 anak kami yang dari sana. Dan itu bagaimana mereka untuk transportasi ke sekolah? Kalau mereka itu kan saat ini kan sudah ada bantuan transportasi laut, Pak, dari pemerintah provinsi. Ini sudah luar biasa dan sangat membantu bagi anak-anak kami ya, Pak ya. Kalau bicara masalah cukup tidak cukup, manusia ini kan kadang banyak kurangnya. Tapi kalau bicara bisa ataupun tidak bisa, insya Allah udah luar biasa. Udah sangat-sangat membantu. Saya lihat di SMA 22 Pulau Pecong ini ada moto yang ditulis di sekolah, Ya. siap kerja, siap kuliah. Apa maksudnya itu? Ini yang kita masukkan pertama kali, slogan yang kita masukkan pertama kali sebelum anak-anak belajar, sebelum anak-anak sekolah. Kenapa seperti itu? Pertama, siap kuliah, siap kerja. Bahwasanya kita akan mempersiapkan anak-anak kita di SMA 22 Batam itu lulus SMA, dia harus siap kuliah, Pak. Karena apa? Pak Meo yang sekarang berada di anak-anak pulau ini malas sekolah, malas kuliah, ngapain juga gitu. Tapi kita harus siapkan bahwasanya mereka itu harus kuliah lulus. Harus kuliah kalau lulus gitu kan. Ataupun kalau mereka tidak mau kuliah, lulus harus kerja. Lulus harus kerja. Kenapa? Dengan dia kuliah, dengan dia kerja ataupun dengan dia kuliah dan kerja akan meningkatkan harkat dan martabat anak-anak itu sendiri. Tapi kalau dia hanya berdiam gitu Pak ya, maka nggak akan berkembang lagi Pak. Amin. Ini sekarang ada sekarang ini kan berlaku kurikulum merdeka belajar. Itu seperti apa penerapannya di sekolah-sekolah di pulau Pak? Kalau kami saat ini baru level 1 Pak, namanya kurikulum Merdeka Belajar. Artinya kan dalam kurikulum mereka ada beberapa tingkat ya Pak ya. Kami dari level pertama karena kemarin sudah tahun pertama, ini adalah tahun kedua. Kan ada namanya Merdeka Berubah, ada namanya Merdeka Berbagi. Jadi kita baru mencapai Merdeka Mandiri. Artinya itu level yang pertama kali, dan ini adalah sebagai syarat ataupun sebagai sarana bagaimana kita mengubah mindset tadi itu Pak. Pak, kemudian soal digitalisasi sekolah Pak. Saya lihat rata-rata anak siswa di pulau itu sudah punya handphone ya. Iya. Mereka juga senang memotret, sering bikin konten. Tapi persoalannya adalah sinyal gitu. Iya. Itu gimana Pak ya? Terkait dengan sinyal ini memang persoalan klasik sekolah-sekolah yang di pulau Pak. Dimanapun ya, saya rasa persoalan sinyal itu mungkin sama ya. Tapi walaupun seperti itu, anak-anak tetap kita support untuk berkreasi, membuat karya ya Pak ya, membuat konten supaya apa? Tidak ketinggalan juga dengan kawan-kawannya yang ada di Kota Batam. Terkait dengan sinyal, di pulau itu ada titik-titik tertentu yang sinyal kuat. Contoh di atas bukit. Gitu. Sekitar sekolah itu kadang kuat, kadang enggak. Kemudian di pantai, di pelabuhan kuat. Tapi kalau di lingkungan rumah warga masyarakat itu biasanya kurang. Kalau umpama mau agak kenceng lagi berarti agak sore atau malam, penggunaannya sedikit baru. Padahal ada tower di situ Pak. Terkait dengan tower ini namanya kurang efektif Pak. Kenapa saya katakan kurang efektif? Yaitu tadi sinyalnya masih kurang kuat.
terkait dengan permasalahan tersebut mungkin nanti dari pihak pengelolanya atau dalam hal ini kementerian ya Pak ya yang menangani hal tersebut mungkin bisa dievaluasi Pak. Kenapa kok masalahnya walaupun sudah ada tower tapi sinyal juga nggak kuat itu. Oke Pak Slamet, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Terima kasih Bang. Semoga sukses buat Bapak di. Terima kasih atas kehadirannya di SMA 22. Oke Pak, terima kasih.